Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan thank you yang udah klik video ini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, bantu dan support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Di video kali ini yang akan gue bahas adalah Fidel Castro, bagaimana dengan kisah hidupnya dan gagasan kepemimpinannya, serta bagaimana sepak terjangnya di dalam dunia kepolitikannya. Oke, langsung saja tonton video ini. Fidel Castro pernah mengatakan, "Patria o muerte venceremos, tanah air atau mati, kita pasti menang." Fidel Castro merupakan sosok pemimpin pemberani yang penuh kontroversi. Salah satu ciri khasnya yang mengundang perhatian ialah selalu mengakhiri pidato dengan kalimat lugas dan berani. Sebagai pemimpin Kuba, Castro berani melakukan konfrontasi dengan Amerika Serikat yang berwatak selalu ingin mengeksploitasi. Seluruh hidup Castro dipertaruhkan untuk membela kepentingan tanah airnya, sekalipun nyawa harus menjadi taruhannya. Fidel Castro senantiasa pasang badan untuk melindungi tanah airnya dari segala bentuk imperialisme asing. Ia seakan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Kuba. Salah satu gagasan kepemimpinan Fidel Castro yang cukup terkenal adalah cinta tanah air. Castro merupakan figur pemimpin yang tegas, keras, bahkan angkuh ketika berurusan dengan kepentingan negara. Castro juga dikenal cukup otoriter pada masa kekuasaannya. Maka kontrol dan pengawasan terhadap kelompok oposisi dilakukan secara ketat. Gaya kepemimpinan seperti itulah yang membuat dirinya dibenci sekaligus dicintai warganya. Fidel terkadang merasa dibenci oleh sebagian kalangan yang merasa disingkirkan. Namun, ia dipuja sebagai pahlawan oleh rakyat Kuba karena kebijakan-kebijakannya telah mengantarkan Kuba menjadi negara yang lebih maju melalui sejumlah kebijakan yang revolusioner. Fidel Castro mampu membawa kemajuan bagi Kuba. Di antara kebijakan-kebijakannya ialah pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, penerapan sistem pembagian tanah, peningkatan penghasilan pertanian, serta perbaikan standar pelayanan kesehatan. Hal-hal tersebut merupakan investasi SDM jangka panjang sehingga dalam beberapa dekade kemudian, Kuba mampu meraih prestasi sebagai negara dengan tingkat buta huruf terendah di dunia. Keberhasilan itulah yang membuat Fidel Castro dikenal oleh publik negaranya sebagai pahlawan penyelamat dari jurang kebodohan dan kemiskinan. Kecintaan Fidel Castro terhadap negaranya telah menginspirasi rakyat Kuba untuk melakukan sesuatu demi tanah airnya. Sekitar tahun 1962, Fidel Castro telah mengilhami 100 remaja yang secara sukarela pergi ke seluruh pelosok Kuba. Tujuan mereka hanya dua, yakni memberantas buta huruf di kalangan petani miskin, sekaligus membantu memanen tebu. Para remaja itu bekerja tanpa pamrih. Terlebih di akhir minggu, mereka merasa senang karena Fidel Castro turut hadir dan bekerja menebang tebu bersama mereka. Fidel Castro juga menerapkan prinsip bahwa seorang pemimpin harus merakyat. Ia merupakan sosok pemimpin karismatik, tetapi tetap membaur bersama rakyat. Tindakan-tindakan Castro sering berada di luar aturan protokoler. Hal itu yang menyebabkan dirinya cukup akrab dengan rakyat. Ia bisa menggunakan helikopter kepresidenan dalam melakukan inspeksi ladang percobaan. Ia juga sangat betah berlama-lama di ladang untuk mengikuti panen tebu hingga lupa waktu. Selain itu, ia bisa tiba-tiba melompat keluar dari mobil dan bergabung bersama anak-anak sekolah yang tengah bermain basket. Terdapat sebuah kisah menarik yang melibatkan Presiden Soekarno. Pada awal tahun 1960-an, ia berkunjung ke Kuba hendak bertemu dengan Fidel Castro. Namun, setelah menunggu hampir 1 jam dari waktu yang telah disepakati di istana kepresidenan di Havana, Castro belum juga muncul. Tak pelak, Bung Karno merasa kesal dan mengajak rombongannya ke hotel. Tiba-tiba di perjalanan menuju hotel,
Ada sebuah jeep yang menyalip dan memotong mobil Bung Karno. Ternyata itulah sang presiden Kuba, Fidel Castro, yang langsung meminta maaf kepada Bung Karno dengan mengatakan baru menyelesaikan urusan di ladang tebu. Demikianlah sikap dan gaya kepemimpinan Castro yang karismatik. Dalam sejarahnya, figur kelahiran 13 Agustus 1926 di Biran itu menjadi pemimpin Kuba setelah melalui proses panjang dan berliku. Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1898, Kuba dipimpin oleh sejumlah presiden yang lemah dan korup. Pada tahun 1933, diktator zalim bernama Gerardo Machado dijatuhkan oleh kudeta yang dilakukan Fulgencio Batista Zaldívar. Pada tahun 1944, Fulgencio Batista memerintahkan dilaksanakan pemilihan umum demokratis dengan maksud melegitimasi kekuasaannya. Namun ternyata ia mengalami kekalahan. Pada tahun 1952, ia kembali mendapatkan kekuasaan setelah melancarkan kudeta yang kedua. Aksi penolakan mulai menyeruak. Salah satunya melalui gerakan anti-Batista yang dipimpin seorang pengacara bernama Fidel Castro dari Santiago de Cuba. Pada 26 Juli 1953, kelompok pemberontak yang terdiri dari 119 anggota menyerang barak Moncada di Santiago de Cuba. Banyak di antara mereka yang terbunuh dalam aksi penyerangan itu. Adapun mereka yang tetap hidup, termasuk Fidel Castro dan saudaranya yang bernama Raul Castro, ditangkap aparat. Dalam pengadilan yang syarat muatan politik, mereka dijatuhi hukuman penjara. Fidel Castro divonis 15 tahun penjara di Isla de Pinos. Castro boleh saja dihukum, tetapi di dalam dirinya, api revolusi senantiasa menyala untuk melakukan pemberontakan rezim Batista. Castro berkata, "Kami diajari bahwa Anda tidak patut merungut demi kebebasan, karena ia dimenangkan dengan kapak tanpa tangan." Jose Marti mengatakan bahwa orang yang mematuhi undang-undang tidak adil dan membenarkan siapa saja untuk menginjak tanah airnya bukanlah manusia terhormat. Saya tidak takut dipenjara sebagaimana saya tidak takut terhadap kezaliman pemerintahan yang merenggut nyawa 70 rekan saya di Moncada. Anda berhak mengutuk saya, tetapi itu bukanlah hal penting, sebab sejarah akan memaafkan saya. Fidel Castro dan adiknya dibebaskan tepat pada pemilihan umum 1955. Batista membebaskan semua tahanan politik, termasuk penyerbu Moncada. Dalam diri Batista tidak terbayangkan bahwa Fidel Castro adalah sosok berbahaya yang suatu saat akan mengancam kediktatorannya. Sesudah dibebaskan, Castro bersaudara mengungsi di Meksiko dan bergabung dengan orang-orang Kuba yang siap membebaskan negerinya. Jadi kurang lebih seperti itu sepenggal kisah hidup dari seorang Fidel Castro dan gaya kepemimpinan beliau saat ia menjadi pemimpin di Kuba. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan menginspirasi teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Tapi sebelumnya, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe agar channel ini bisa memberikan video-video yang bermanfaat dan edukatif kepada teman-teman. See you next time.